Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Saya kira hari ini fokus perhatian publik, ini hari Selasa tanggal 16 April 2024 adalah ini katanya hari ini hari terakhir para baik pemohon, termohon maupun terkait untuk menyerahkan kesimpulan dari sidang di Mahkamah Konstitusi. Kita juga sudah dapat bocorannya dari para pemohon apa saja yang menjadi poin kesimpulan mereka. Tapi yang juga orang kemudian ini langsung ingin lompat saja pada kesimpulan sebenarnya bagaimana bocoran keputusan dari Mahkamah Konstitusi nanti pada tanggal 22 April yang diumumkan itu. Dan ini Profesor Denny Indrayana katanya dia punya bocoran. Ini kalau yang ngomong Profesor Denny Indrayana bocorannya agak ngeri-ngeri sedap ini. Saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Denny Indrayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herso, apa kabar? Alhamdulillah, gini mohon maaf lahir batin ya. Ini Anda udah kembali lagi ke Australia ya? Iya, hari Sabtu lalu saya udah kembali ke Australia karena ada kerja-kerja amanah-amanah lawyering yang juga harus dikerjakan di Melbourne. Bukan Anda antisipasi kelihatannya di Indonesia nggak ada harapan lagi. Udah dah, kayaknya kita pulang ke Australia aja gitu. Ya, bagaimana ya? Ya. Mudah-mudahan masih ada harapan lah. Ya. Kita kan tidak boleh putus harapan toh, sebagai Betul umat betul. beragama harus Ya. tetap optimis Betul, misalnya meskipun seperti kaos Anda ya, walaupun sebenarnya Jokowinya sudah cawe-cawe dan menghasilkan pilpres yang kacau balau, yang terburuk sepanjang sejarah Republik, Anda tetap menggunakan kaos Anda itu ya, tulisannya Jokowi don't cawe-cawe stop dinasti, itu ya, lanjutannya begitu ya, dinastinya nggak kelihatan ya? ya stop dinasti. Mhm. Ah, Iya iya. Tapi kalau saya baca, status Anda, tulisan Anda di Facebook, Anda menjelaskan bahwa kelihatannya mungkin dinasti itu tidak tertahankan gitu kalau kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk, menolak, permohonan atau gugatan dari tim hukum paslon 01 dan 03 itu. iya. Ini kaos saya buat pada saat Presiden Jokowi kunjungan ke Australia di Sydney dan akhirnya Mhm saya memutuskan mendadak mhm demo begitu dengan dibantu beberapa teman mhm. karena mendadak ya tidak sempat mengajak banyak orang Ya. dan sebenarnya sejak setahun yang lalu ya Mmm. kita sudah menyuarakan berbahayanya cawe-cawe Presiden Jokowi Ya dan ya. ini sudah juga membicarakan alangkah pentingnya untuk mendorong proses pemilu yang jujur dan adil itu salah satunya termasuk kita sudah mendorong proses pemakzulan untuk Ya. menjaga pilpres yang Mhm. sesuai dengan prinsip free and fair itu. Ya 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 ya. Sayangnya sayangnya itu sampai ujung kemudian tidak terjadi dan cawe-cawe Presiden Jokowi adalah dari kacamata tata negara pelanggaran konstitusi yang relatif terang benderang ya. Mhm mhm. Dan itu dikonfirmasi, diafirmasi dengan munculnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi Ya. hasil pemungutan suara 14 Februari itu bukan bukan akibat yang berdiri sendiri, Ya. tetapi itu adalah juga bagian dari kausalitas Mhm hubungan mhm. sebab akibat dari rangkaian panjang. Ya. Dan kalau nanti putusan MK akhirnya menolak seluruh permohonan, karena saya mengatakan ada 4 Mhm kemungkinan putusan MK. Yang mhm. pertama yang sayangnya paling mungkin terjadi adalah Mhm ditolak seluruh permohonan dan MK hanya memberikan catatan-catatan mhm perbaikan atas pelaksanaan Pilpres. mhm mhm Misalnya Bawaslu harus lebih berfungsi, mhm misalnya Sirekap agar diperbaiki dan seterusnya lah. mhm mhm. Tetapi tidak menyentuh akar persoalan masalah cawe-cawe Presiden Jokowi, Mhm nepotisme cawapres Gibran mhm. yang merupakan apa, persoalan paling mendasar di Pilpres 2024. Nah, Ya. turunannya bisa bansos yang Mhm dipersonalisasi, mhm. bisa tidak netralnya aparat, pejabat kepala daerah dan seterusnya. Ya ya ya. Jadi ya memang kalau putusan MK-nya demikian, ya itu ya
tidak ada pergeseran dari pakem bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi ini efektif merusak sistem politik dan sistem pemilu kita. Ya, oke. Ini kan sebenarnya ya, tadinya kita berharap setidaknya ada dua, apa ya, dua saluran yang bisa menyelesaikan soal ini ya. Pertama tentu saja jalur politik itu yang paling mungkin yakni hak angket. Tapi tanda-tandanya kan itu sudah wassalam begitu dan kita tinggal berharap di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kemudian membaca status Anda menyebutnya dalam bocoran dalam tanda petik ini. Nah, kan ketika Anda ngomong bocoran ini saya bilang ini ngeri-ngeri sedap ini. Biasanya yang Anda sebut bocoran itu betul-betul bocor, betul gitu. Nah, Anda menyebutkan ada 4 opsi ya, yang mungkin akan diambil oleh, hakim Mahkamah Konstitusi dan tapi kesimpulannya yang tadi yang Anda menduga keras yang tadi yang Anda sebutkan. Tapi mari kita bahas bagaimana sebenarnya, sekalian pendidikan dari sisi ya, sisi ketatanegaraan gitu tentang bagaimana sih proses pengambilan keputusan di, Mahkamah Konstitusi dan kemudian mengapa Anda sampai kesimpulan ada 4 opsi tadi itu? Ya, pertama soal hak angket. Ya, Ya, tidak sulit untuk menduga, memprediksi bahwa hak angket ini akan mati suri, layu mhm, sebelum berkembang. mhm, Dan itu dari pertama muncul, kemudian sekarang sampai kemarin penutupan jadwal sidang DPR kelihatan memang akhirnya tidak akan ada apa ya tindak lanjut ya, secara politik. mmm, Karena itu memang harapannya tinggal yang ada di eh, MK maksud saya, MK dari ya, Mahkamah Konstitusi. mhm, Nah, kenapa kemudian saya menulis prediksi ini? Saya tulis dengan bocoran dalam tanda kutip mhm. karena pernah di dilaporkan polisi pada Iya saat iya iya, dianggap mmm, membocorkan putusan MK. iya Jadi iya iya, tanda kutip itu iya penting dalam iya dalam dimensi iya hukum iya, untuk mhm, menghindari delik heeh. Di dan media juga lain-lain. penting itu untuk membedakan apakah, itu bocoran betul atau kemudian Iya itu dalam makanya, ya ya, kata tanda petik, ya, dugaan, indikasi, itu mhm mhm, adalah cara-cara Republik Konoha untuk ya, dari laporan-laporan polisi yang memang sangat mhm, mengganggu kebebasan kita berpendapat. Tapi oke lah. iya Nah, jadi ada secara aturan, iya, baik di Undang-Undang MK maupun di Undang-Undang Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2024 mhm itu sorry nomor 4 tahun 2023 mhm itu sebenarnya ada 3 jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi mhm, putusan itu bisa dikatakan tidak dapat diterima. coba coba, Kenapa? Alasan-alasan formil ini diajukan lebih lewat waktu 3 kali 24 jam. mhm, Diajukan bukan oleh orang yang punya kedudukan hukum. legal Misalnya standing-nya ya, pemohonnya bukan mhm calon presiden. Nah, itu. mhm Itu putusannya kemudian mhm, tidak dapat diterima. iya iya, Kemudian kalau dia melewati saringan syarat-syarat formil prosedural ini, mhm maka 2 jenis putusan yang lain adalah mhm jika dianggap punya dasar hukum, mhm ada alasan hukum, mhm, maka dia permohonannya dikabulkan. oke, mhm Kalau dianggap tidak mempunyai alasan hukum, mhm, maka ini bahasa hukum ya, bahasa iya undang-undang ini, iya iya iya, maka permohonannya ditolak. mhm Nah, itu 3 itulah jenis putusan sengketa pilpres. mhm mhm, Eee, saya berpandangan yang tidak diterima atau bahasa hukumnya niet onverklicht, itu mhm bahasa Belanda, mhm itu relatif bisa kita ignore, bisa mhm kita tidak mhm perhitungkan. Kenapa? mhm, Karena ya syarat-syarat formalnya dipenuhi oleh iya pemohon. iya, Memang pasangan calon yang memohon, diajukan dalam 3 kali 24 jam dan seterusnya. mhm, Makanya yang tersisa hanya tinggal ditolak atau dikabul. oke, ya, Nah, kenapa saya mengatakan ada 4 opsi? Karena, yang ditolak itu menjadi opsi satu, mhm ya. Opsi satunya ditolak, kenapa demikian? Karena MK menganggap ya dalil-dalil tidak punya bukti yang cukup, tidak mhm dapat dibuktikan bansos, keterangan 4 menteri tidak menunjukkan ada pelanggaran dan seterusnya dan seterusnya. Intinya semua dalil kemudian
dianggap tidak cukup kuat untuk mengabulkan permohonan pasangan calon 1 dan pasangan calon 3. Itu artinya opsi 1 yang saya duga akan menjadi kenyataan, MK menolak permohonan 01 dan 03 dan hanya memberikan catatan-catatan perbaikan. Misalnya apa? Misalnya Sirekap, misalnya Bawaslu lebih berfungsi, dan seterusnya untuk pelaksanaan Pilpres 2029 dan selanjutnya. Tapi tidak menjawab isu-isu yang lebih esensial tentang pelanggaran konstitusi, cawe-cawe, dan seterusnya. Itu opsi yang satu, kemungkinan yang satu. Yang kedua, MK mengabulkan seluruh permohonan. Artinya apa? Artinya pasangan calon 2, sebagaimana permintaan Anies Mohaimin ataupun Ganjar Mahfud, didiskualifikasi. Dua-duanya meminta itu sebenarnya. Nah, ini dikabulkan seluruhnya. Konsekuensinya akan ada pemungutan suara ulang hanya oleh paslon 1 dan paslon 3, tanpa paslon 2. Itu berarti dikabulkan seluruhnya. Nah, dalam tulisan saya katakan ini hampir muskil dan mustahil. Hampir lah ya, tidak bisa kita pastikan tidak mungkin, tapi hampir muskil dan mustahil dikabulkan ini. Dengan berbagai pertimbangan. Ya, ya. Yang ketiga adalah sebenarnya dikabulkan sebagian. Dikabulkan sebagian yang dimintakan oleh pasangan calon 1 Anies Mohaimin adalah hanya mendiskualifikasi pencawapresan Gibran saja. Ini dimintakan, berbeda dengan pasangan calon nomor 03 yang hanya meminta satu jenis pendiskualifikasian pasangan calon nomor 02 Prabowo Gibran. Pasangan calon 01 meminta alternatifnya kalau tidak dibatalkan paslon 02 Prabowo dan Gibran, setidak-tidaknya dibatalkan, didiskualifikasi pencawapresan Gibran. Nah, ini bisa menjadi opsi ketiga, di mana Prabowo tetap diizinkan ikut pemungutan suara ulang, tetapi didahului dengan memilih cawapres baru untuk menggantikan Gibran. Ini artinya permohonan dikabulkan sebagian alternatif yang diminta oleh tim hukum Anies Mohaimin. Untuk sampai ke situ, ya berarti persoalan-persoalan yang terkait dengan TSM dianggap tidak terbukti, sehingga kemudian pasangan calon tidak didiskualifikasi dua-duanya, tetapi yang terkait dengan prosedur konstitusionalitas pencawapresan Gibran dianggap terbukti sebagian. Padahal untuk sampai ke tingkat itu, MK sedikit banyak mesti dalam tanda kutip menganulir putusan 90. Dan putusan-putusan turunan selanjutnya yang relatif konsisten, tidak lagi keluar dari kerangka jebakan putusan 90. Nah, ini kan berarti selain harus ada judicial activism, ada progresivitas, MK juga introspeksi dan mengakui kesalahan sehingga kemudian ingin melakukan perbaikan. Apakah itu mungkin? Sejauh ini MK dalam menyikapi putusan 90 dengan berbagai putusan, termasuk putusan terhadap uji yang saya dengan Zainal Arifin Muchtar minta, uji formil untuk membatalkan putusan 90 itu ditolak. Jadi mereka tetap konsisten dengan rangka atau rangkeng putusan 90 gitu. Ya. Nah, karena itu ini opsi ketiga ini menjadi relatif lebih kecil. Kecuali ada keberanian-keberanian yang saya pernah sebutkan sebenarnya secara komposisi, putusan 90 itu sudah punya tabungan 3. Ada Pak Soehartoyo yang menolak legal standing Almas, ada Wakil Ketua Saldi Isra, dan ada Pak Arief Hidayat. Tinggal mencari satu sebenarnya di antara 5 hakim konstitusi yang lain untuk punya posisi 4. Kenapa 4 saja sudah cukup? Karena pasal 45 ayat 8 Undang-Undang MK mengatakan dalam hal posisinya sama ya, 8 terbagi 2, 4, 4, maka putusan di mana ketua sidang, ketua rapat pleno itu ada. Jadi kalau ada Pak Soehartoyo ya disitulah sebagai ketua rapat,
beliau yang menentukan putusan MK-nya. Itu opsi ketiga. Sayangnya ini kalau lihat putusan 90 dan putusan-putusan selanjutnya relatif lebih kecil kemungkinannya. Yang keempat, sebenarnya ini ultra petita. Apa yang dimaksud dengan ultra petita? Ultra petita itu di luar permohonan. Jadi tidak ada permohonan menyebutkan ini, tetapi ini menjadi bagian yang sekarang bergulir. Jadi yang dibatalkan adalah kewenangan Gibran sebagai Wapres. Ini tidak ada yang dimintakan, tidak ada yang meminta, baik paslon 1 maupun paslon 3 tidak meminta itu. Jadi tidak ada ini ya, pemilu ulang tidak ada, tetapi jadi Prabowo tetap presiden, tapi statusnya Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan gitu. Betul. Jadi nanti tanggal 20 MK mengatakan paslon 2 tetap bisa dilantik sebagai pemenang, tetapi hanya presidennya Prabowo, sedangkan wapresnya Gibran itu dibatalkan kemenangannya karena berbagai alasan. Karena cawe-cawenya Presiden Jokowi, karena KKN nepotismenya terbukti. Jadi tidak terkait dengan pencalonan, tapi terkait dengan ternyata setelah diberikan kesempatan maju makin merusak sistem atau prinsip pemilu yang jujur dan adil. Jadi larinya ke situ. Konstitusionalitas pemilu harus dijaga, dan sama pasti akan ada yang bilang ini tidak ada dimohon. Jadi itu ultra petita, putusan yang di luar permohonan, harusnya tidak boleh. Jadi argumentasinya ya ini bukan perkara perdata, ini perkara tata negara terkait dengan pemimpin republik. Kalau salah maka dampaknya kepada seluruh bangsa Indonesia. Jadi tetap MK sebagai penjaga konstitusi bisa memutuskan, apalagi dalam pasal, maaf saya bicara pasal ini, 53 ayat 2 peraturan MK nomor 4 tahun 2024 itu juga ada kalimat begini, dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dalam pasal ayat 1. Jadi dibolehkan dong dengan aturan yang tadi ya, ultra petita ya. Nah, salah satu pemaknaan dari bunyi pasal 53 ayat 2 itu berarti ultra petita mungkin. Karena saya ulangi, dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi ayat 1-nya bilang tadi tuh, tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak. Nah, di luar 3 ini ternyata menurut peraturan MK bisa. Ini peraturan MK-nya ya, di undang-undang MK-nya nggak bunyi seperti ini. Tapi di peraturan MK-nya tahun 2024 nomor 4 dibunyikan. Dan tentu saja maksudnya bisa bermacam-macam. Tapi salah satu maknanya bisa ultra petita jadinya. Nah, kenapa ini muncul? Ini tidak hanya yuridis pasti. Pasti ini ada aspek politisnya. Kalau yuridis lebih idealis, lebih moralis gitu. Sedikit banyaknya dibandingkan politik yang lebih pragmatis, lebih juga realistis. Dia menjadi semacam jalan tengah begitu. Satu sisi mengakui bahwa ada capaian suara Prabowo yang sedemikian, sisi lain tetap tidak ingin ada pelanggaran mendasar yang intolerable, tidak dapat ditolerir. Dalam hal ini cawe-cawe atau nepotismenya cawapres Gibran Rakabuming Raka. Karena itu jalan kompromi yang diambil adalah tetap Prabowo dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober, tapi kemudian karena tidak ada wakil presiden, digunakanlah pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Apa itu pasal 8? Yang kira-kira bunyinya adalah dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan Prabowo. Dari 2 calon yang diusulkan presiden. Jadi setelah dilantik, presiden terpilih, dia kemudian mengusulkan 2 nama calon wakil presiden,
Dan selambat-lambatnya 60 hari, MPR bersidang untuk memilih satu di antara dua nama itu untuk menjadi wakil presiden. Ini kayak kasusnya siapa dulu ya, ketika, Megawati naik menggantikan, Gus Dur ya, dan kemudian wakil presidennya kan kosong yang waktu itu ditinggalkan kan? Betul. Ya, Kemudian dipilihlah Pak Hamzah Has. Hamzah Has, ya betul, ya. Ya, diajukan dua nama saat itu. Kalau nggak salah Hamzah Has sama Pak SBY, SBY. ya betul, Nah, tapi MPR kemudian lebih memilih memilih Hamzah, Hamzah Has begitu. ya, Nah, sama seperti itu. mhm, Nah, tentu saja akan ada perdebatan ya. Satu, ultra petita tadi. mmm, Dua, ini kan satu pasangan calon. Kenapa mhm, yang didiskualifikasi ataupun mhm, mhm, dibatalkan mhm, hanya cawapresnya saja. mhm, Tiga, eh, dalam 6 bulan sebelum pelantikan, apa yang akan dilakukan Pak Jokowi? Karena saya duga sebenarnya partai-partai politik, meskipun diam-diam, mhm. agak punya apa ya, keinginan juga, Ya, apalagi ya, ya. skenario pasal 8 ayat 2 ini kan ada Iya, iya. peluang-peluang menjadi Iya, wapres nih, iya peluang jadi terbuka wapres, bagi dan kemudian cawe-cawe Pak Jokowi juga membebaskan dari koalisi 02 kan diam-diam pasti mereka juga merasa nggak nyaman dengan terlalu jauh Pak Jokowi terus cawe-cawe. Nah, Iya, ini kemudian menjadi kerja-kerja politik yang, iya, bisa menjadi putusan hukum ya. mhm, Saya terus terang di sini, sedikit banyak, menjadi agak strategis berbicaranya, bukan hanya yuridis ini. mhm, Karena memang, tentu ini tidak murni hukum. iya, Lagi-lagi karena, ada sisi-sisi pertimbangan kompromi dan lain-lain betul, untuk tetap mengeluarkan putusan mhm, yang menyelamatkan Pilpres 2024 dari cawe-cawe dan nepotisme, tapi di sisi lain tetap juga, tidak membatalkan seluruh iya betul, mhm, proses, mhm, pemungutan suara yang mhm, sudah, secara statistik menurut KPU dimenangkan oleh, mhm, Prabowo gitu. iya, 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 Nah, eee, apakah ini bisa menjadi putusan MK? Ya lagi-lagi bukan hanya, argumentasi yuridis di sini, tetapi juga ada keberanian. mhm, MK betul-betul menjadi negarawan hakimnya. Artinya negarawan itu bukan lagi, partisanship, tapi betul-betul statesmanship. mhm, Betul-betul bukan lagi non partisan, betul-betul berpikir ke depan untuk bangsa dan negara. Maka ya memang ini beyond, pembuktian prosedural, ini sudah lebih substansial pembuktiannya. Hakim yakin betul memang ada pelanggaran yang sangat intolerable, mendasar, dan karenanya harus diambil langkah-langkah operasi sesar yang besar gitu. mhm, Karena mhm, kalau cuman operasi kecil aja ya nggak perlu iya, menggunakan skenario pasal 8 ayat 2. iya, 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 Apakah ini mungkin? Ya tentu ini bukan hanya kerja Mahkamah Konstitusi, betul, tapi ada kerja-kerja politik di antara ya, partai, ada mhm. kesepakatan-kesepakatan politik yang kemudian bisa berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini opsi yang menarik yang terakhir yang Anda sebutkan dulu. Tapi kan di awal Anda menduga keras atau bukan menduga keras, Anda mendapat bocoran dalam tanda petik kelihatannya keberanian semacam itu, gitu, dan juga keinginan kerja-kerja politik yang digabungkan dengan kerja politik itu belum terjadi dan kemungkinan besar yang akan terjadi ya publik akan kecewa karena hakim Mahkamah Konstitusi kendati kalau dari waktu sidang kan kita melihat ada cukup progresif gitu ya cara mereka dengan berani menghadirkan 4 menteri kendati, para pemohon tidak diperkenankan untuk bertanya kan tetap saja itu sebuah keberanian. Tapi kalau kemudian balik seperti keputusannya seperti Anda sebutkan tadi bahwa ya ditolak semuanya, bukankah ini satu, Mahkamah Konstitusi juga makin terpuruk citranya dan kedua demokrasi kita juga makin berat ini masa depannya? Pertama, eee, pemanggilan menteri-menteri itu memang, sejarah baru ya dalam Ya, sengketa pilpres. Jadi di situ kita tentu, layak memberi apresiasi. mhm, Meskipun pada saat kita melihat perjalanannya, saya, tetap merasa penggalian, keterangan, mhm, kesaksian mhm, dari para menteri ini juga tidak, apa, eee, optimal gitu. mhm, mhm, Jadi saya membayangkan ya,
nggak apa-apa sidang sampai larut gitu, Hmm. tapi betul-betul kemudian kehadiran para menteri ini dimanfaatkan betul untuk mencari keadilan yang hakiki. Karena mereka ini kan bagaimanapun adalah anak buah dari presiden, sehingga Ya. untuk mendapatkan informasi yang substansial, bukan hanya artificial evidence, itu tentu menjadi kerja keras gitu. Misalnya satu contoh, saya mendengar ada pertanyaan kenapa bansos itu dirapel dan dibayar menjelang pencoblosan. Mestinya penjelasan daripada Menko Erlangga ditanya lagi, apakah pernah ada dalam sejarah rapelan ini? Atau 2024 saja ini menjadi kasus. Kalau hanya 2024 kan pertanyaannya kenapa? Kan begitu. Jadi banyak sekali follow up question, pertanyaan yang menurut saya hilang, tidak dilakukan. Dan ini itu catatan kritis kita di tengah apresiasi, mereka dipanggil dan kemudian tidak dimaksimalkan. Yang lain, kenapa kemudian putusannya relatif eh, opsi satu menolak semua permohonan dengan hanya catatan-catatan perbaikan, ya argumentasi paling sederhana yang akan dihadirkan MK adalah dalil-dalil tidak terbukti. Dan pembuktian ini memang kerja yang paling rumit, paling sulit. Bayangkan Anda berargumentasi ada pelanggaran konstitusional yang TSM di seluruh Indonesia dengan masa pembuktian hanya 1 hari. Kalau Anda membayangkan itu bisa disampaikan menteri, ternyata kemarin tidak. Apakah memang artinya tidak terlalu kelihatan ya? Ada apa ya? Clue-clue di sini dan di sana, tetapi bukan hard evidence gitu. Ya, ya, ya. Dan Bu Risma yang dari afiliasi politiknya PD Perjuangan yang sekarang berjarak dengan Presiden Jokowi, dia tidak muncul dengan keterangan yang kira-kira bulat mengatakan ini memang ada persoalan konstitusional dengan bantuan sosial, kan tidak juga secara clear semacam Dan itu. sebenarnya itu lebih lebih menarik ketika Ibu Risma hadir di DPR, yang pada waktu itu bisa lebih tergali di sana sebenarnya ya. Persis. Ya. Kalau kemudian ingin dibuktikan ada ketidaknetralan aparat misalnya Polri, tidak mudah juga. Ya, Dan ya. kemarin tidak muncul kan itu. Mhm. Sehingga memang pembuktian ini lagi-lagi saya mengatakan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemohon, apalagi yang sedang didalilkan melakukan pelanggaran adalah the first office of the Republic, Mhm. Presiden Joko Widodo. Mhm. Maka dia dengan segala kekuasaan dan kekuatannya bisa melakukan intervensi, intimidasi kepada para calon-calon saksi dan ahli yang tentu saja memberi keterangan sebagaimana yang beliau tetapkan. Jadi beban pembuktian mestinya memang bersama-sama dan itu didalilkan oleh permohonan paslon 3. Ya. Di samping juga kemudian ada semacam proportional burden ya, beban yang proporsional di antara pihak, termasuk menurut saya hakim konstitusi. Jadi hakim konstitusi sebenarnya juga punya kewajiban untuk menggali bukti itu dari para pihak ataupun dari sumber-sumber lain, karena ini kan bukan bukan perkara antara penggugat dan tergugat perdata, bukan, ini adalah perkara yang terkait dengan siapa yang menjadi presiden republik gitu. Jadi bukan kepentingan pemohon dan termohon saja, tapi kepentingan seluruh bangsa negara Republik Indonesia dan kepentingan mahkamah untuk menjaga proses ini sesuai dengan konstitusi. Mhm. Karena itu memang akan mudah untuk berlindung di balik tidak ada bukti yang kuat dan karenanya permohonan ditolak seluruhnya. Mhm. Ini yang terjadi di semua pilpres. Ya, ya. Eh, dan kalau itu terulang lagi, ya itu memang substansi permohonan tentu sulit untuk menyentuh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang presiden. Mhm. Kedua, bukti-buktinya sulit untuk diraih, apalagi tidak ada witness protection. Mhm. Undang-undang perlindungan saksi kita tidak melindungi perkara-perkara pemilu ya. Ya. Undang-undang saksi kita hanya melindungi perkara-perkara pidana dan perkara pemilu bukan perkara pidana Ya, ya, ya. dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ya memang
tidak cukup hanya judicial activism, tetapi lebih jauh perlu keberanian untuk menyelamatkan negara konstitusional Republik Indonesia. Dan sejauh ini hampir semua elemen partai politik, aparat penegak hukum, bahkan MK sendiri mudah diintervensi. Putusan 90 itu dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dikatakan dengan terang, Ketua Anwar Usman membuka intervensi pihak luar sehingga terjadi putusan 90. Jadi sebenarnya tidak perlu mencari jauh-jauh bentuk cawe-cawe itu atau intervensi itu yang mempengaruhi ambruknya prinsip pemilihan jujur dan adil. MK bisa kemudian mencari bukti itu di dirinya sendiri lewat skandal putusan 90. Seharusnya begitu. Tetapi apakah itu yang akan muncul? Sayangnya saya kok tidak terlalu yakin, dan karenanya saya tulis kemungkinannya kecuali ada kejutan-kejutan, putusan MK tetap akhirnya berangkat dari realistis, tidak ada terobosan yang berarti, menolak semua permohonan dan hanya memberi catatan-catatan perbaikan. Ya, oke. Ini sebenarnya begitu mendengar tentang bocoran Anda yang sekarang ini, pasti orang banyak kecewa gitu karena mereka berharap sebaliknya gitu ya. Tapi ini saya tanya jujur pada Anda, ini betul-betul sama seperti skenario ketika Anda dulu membocorkan soal sistem proporsional terbuka dan tertutup, yang kemudian Anda dilaporkan kan ternyata bocoran Anda meleset gitu. Apakah kali ini Anda juga sebenarnya, dan Anda tertawa ketika kemudian Anda dikatakan bahwa bocoran Anda meleset. Apakah Anda juga berharap kali ini bocoran Anda ini juga meleset? Gitu. Saya berharap bocoran saya meleset. Oh gitu Saya ya? berharap Sama dengan sistem proporsional terbuka tertutup dulu ya? Saya dulu mendapatkan bocoran dia akan tertutup. Iya. Dan saya tentu saja mengambil langkah advokasi publik itu dengan harapan tetap terbuka. Oke. Nah, kali ini pun relatif sama. Saya membaca, menggali informasi, dan membaca suasana kebatinan bahwa putusannya akan menolak seluruh permohonan dan hanya memberi catatan perbaikan. Nah, di samping memberikan informasi ke publik sebagai bahan pembelajaran bersama, sebenarnya saya tetap menyimpan harapan. Mudah-mudahan MK-nya akhirnya menjadi lebih berani begitu. Begitu dibilang nggak berani, siapa tahu, salah. Iya. Kita berani mengambil keputusan-keputusan demi tegaknya konstitusi, demi tegaknya moralitas Republik, dan karenanya putusannya ternyata misalnya mendiskualifikasi cawapres atau pasal 8 ayat 2 skenario Undang-Undang 45 itu dijadikan jalan keluar. Saya tidak tahu, tapi per hari ini saya punya bacaan, punya analisis bahwa MK akan menolak permohonan. Ya, oke. Saya kira orang masih punya harapan dari pengalaman di masa lalu bahwa bocoran Anda ini meleset. Tapi kali ini yang pasti Anda tidak akan dilaporkan karena kan Anda menulisnya dengan tanda petik begitu ya. Baik Bang Denny Indrayana, terima kasih atas bocorannya kali ini. Saya berharap juga sama seperti saya kira banyak orang lain bahwa kali ini reputasi Anda akan tercoreng kembali karena bocoran Anda meleset gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.